ataupun terlambat terdiagnosis. Nah, pertama adalah kurangnya pengetahuan dari masyarakat ataupun tenaga medis itu sendiri tidak tahu bahwa anak itu adalah menderita kanker. Jadi kurangnya pengetahuan masyarakat dan tenaga medis mengenai gejala-gejala umum dari kanker pada anak. Yang kedua adalah kurangnya sumber daya manusia, ya, terutama tenaga medis, dan kurangnya sarana prasarana alat-alat kedokteran untuk mendiagnosis kanker pada anak. Yang ketiga adalah pengobatan alternatif. Nah, jadi anaknya misalkannya demam atau ada benjolan di perut atau benjolan dimanapun dari tubuh anaknya, dia berobat dulu ke tenaga ya seperti dukun atau pengobatan alternatif lainnya, sehingga akhirnya datang ke tenaga medis dalam kondisi yang terlambat dan sudah kondisi yang berat. Nah, yang kedua adalah mengenai penolakan atau penantaran terapi. Nah, didapatkan bahwa 50-60% kasus di kita itu terjadi penolakan atau penantaran terapi, dan ini memang kami alami. Nah, ini pertama adalah karena biaya tidak terjangkau. Kita tahu bahwa secara ekonomi penduduk kita memang masih low ke bawah, ya, menengah ke bawah. Di mana kita tahu bahwa biaya tidak hanya untuk pasien yang mungkin sekarang sudah dibantu oleh BPJS, tapi juga bagaimana biaya hidup dari orang tua, kemudian dia bolak-balik dari rumah ke rumah sakit, di mana dia makan untuk orang tuanya, maka itu menyebabkan salah satu tingginya angka penelantaran terapi pada kanker anak. Kemudian yang kedua adalah orang tua menolak terapi. Nah, ini juga cukup sering, di mana kita tahu bahwa kalau anak-anak mendapatkan pengobatan, nah itu cukup menyakitkan. Kita tahu bahwa untuk pengobatan kanker pada anak, selain operasi, kalau untuk tumor padat, dan kita ketahui bahwa tadi hampir 30-50% itu adalah kanker darah. Nah, kanker darah itu pengobatan satu-satunya adalah kemoterapi. Dan kemoterapi itu anak akan sering kita ambil darah untuk memastikan bahwa kondisi dia cukup bagus dan kondisi yang baik untuk mendapatkan kemoterapi. Sehingga anak akan sering diambil darahnya, dan itu cukup menyakitkan bagi anak sehingga menyebabkan anak trauma. Di samping itu, kemoterapi yang diberikan akan juga memiliki efek samping seperti mungkin muntah yang menjadi momok bagi orang tua, ataupun rambutnya rontok, sehingga itu kadang-kadang menjadi pemikiran bagi orang tua untuk tidak melanjutkan pengobatan yang dijalani oleh anaknya. Nah, yang ketiga adalah jenis terapi yang tersedia. Nah, kita ketahui bahwa kita adalah negara yang sedang berkembang. Jadi obat-obatan yang seideal, yang merupakan pilihan utama dalam pengobatan kanker itu sering tidak cukup sering tidak tersedia di negara kita, dan juga kadang-kadang tidak disupport oleh asuransi kesehatan kita seperti BPJS. Dan juga kadang-kadang ada alat-alat pengobatan terkini yang juga tidak tersedia di negara kita. Dan juga mungkin sumber daya manusia, karena kita tahu bahwa penelitian terhadap pengobatan kanker ini sangat berkembang di luar negeri, sehingga ada terapi-terapi terbaru yang memang sudah menunjukkan angka kesembuhan yang tinggi. Dan ini tidak selalu tersedia di kita, apakah karena sumber daya manusianya, dokternya memang belum memiliki kemampuan untuk menangani pengobatan seperti itu. Demikian juga alat-alat dan obat-obatan yang tersedia untuk menunjang pengobatan yang terkini tersebut. Nah, kemudian malnutrisi. Nah, kita tahu bahwa malnutrisi, apalagi sekarang kita lebih bencana stunting, itu sudah menunjukkan bahwa status gizi anak-anak kita tidak pun menderita kanker itu sudah mengalami gangguan nutrisi yang berat. Ditambah lagi, bila dia menderita kanker, maka dia akan menambah gangguan gizi yang terjadi pada anak itu. Nah, gangguan nutrisi ini mau tidak mau itu akan mempengaruhi luaran dari pengobatan yang kita berikan. Dan itu juga akan menurunkan angka ketahanan hidup anak kanker. Nah, untuk kondisi seperti ini, bagaimana sih caranya kita sebagai masyarakat, sebagai orang tua menghadapi kondisi di mana nanti kemungkinan yang mudah-mudahan kita tidak mengalaminya,
Nanti kalau anak kita menunjukkan gejala-gejala menderita kanker. Nah, ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan kita, apakah mungkin kanker anak ini dapat dicegah? Janganlah sampai anak kita itu sekali-kali akan menderita kanker. Nah, ini sangat sudah dibuktikan bahwa kanker anak itu tidak dapat dicegah. Nah, ini berbeda dengan kanker pada dewasa. Kanker pada dewasa itu lebih banyak berkaitan dengan pola hidup yang kita jalani, seperti merokok. Ya, merokok itu akan meningkatkan kanker paru. Misalkan juga gaya hidup yang sedentary, misalkan yang tidak banyak gerak, itu juga akan meningkatkan penyakit kanker usus. Kemudian alkohol, konsumsi alkohol kalau di orang di luar negeri, maka itu juga akan meningkatkan kanker, misalkan kanker hati. Nah, pada anak-anak, otomatis dia tidak akan terpapar itu, tapi dia tetap menderita kanker. Nah, balik lagi kita tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa penyebab kanker anak itu sampai saat ini penyebab pasti tidak diketahui, sehingga secara umum kita tidak dapat mencegah kanker yang terjadi pada anak. Nah, untuk itu pada saat ini kita harus bisa mendeteksi dini kanker pada anak kita, karena kita ketahui bahwa luaran kanker itu sangat dipengaruhi oleh stadium. Bapak Ibu mungkin tahu bahwa kanker itu ada stadiumnya. Semakin dini stadium yang kita temukan, maka respon pengobatan yang diberikan akan lebih baik. Nah, jadi untuk pada anak, setiap kanker harus kita harapkan bisa terdiagnosis pada tahap dini. Nah, pada kondisi ini, apa saja sih komponen yang berperan penting untuk terjadinya bisa kita mendiagnosis dini kanker pada anak? Nah, jadi ada tiga faktor yang berperan. Ada faktor sosial-kultural, faktor sistem pelayanan kesehatan, dan faktor jenis kanker. Faktor sosial-kultural ini adalah waktu yang dibutuhkan antara timbulnya gejala pada anak sampai dibawa oleh orang tua atau walinya ke petugas medis. Nah, jadi kadang-kadang untuk sosial kultural ini banyak yang menyangkut-nyangkut, karena kita misalkan di daerah tertentu dia kalau bawa ke tenaga medis dia antipati, dia pasti otomatis tadi sudah disampaikan tadi bahwa dia pertama mungkin dibawa ke dukun dulu atau ke alternatif dulu, sehingga ini akan bisa memperlama waktu sampai dia mendapatkan pengobatan. Kita ketahui bahwa kanker itu adalah pertumbuhan yang tidak terkontrol. Jadi semakin kita biarkan dia lama, maka pertumbuhannya akan semakin aktif. Jadi seperti ini Bu, kalau kita mungkin beranak, kalau sudah menikah mungkin 1 kali setahun, paling cepat. Nah, kalau pada kanker, dalam 1 detik, 2 detik itu dia sudah beranak banyak. Sehingga itulah yang akan menyebabkan mendesak atau merusak jaringan lainnya. Semakin lama dia tidak mendapat pengobatan, maka umurnya akan semakin banyak. Nah, sesudah faktor sosial kultural adalah faktor sistem layanan kesehatan. Jadi waktu yang dibutuhkan antara tenaga medis sampai bertemu dengan ahli kanker, atau kita sebut dengan dokter onkologi. Nah, ini faktor sistem layanan kesehatan. Ini mungkin sistem BPJS, ya, alur pelayanan, kecepatan, bahwa sistem rujukan di sini. Nah, ini adalah pemerintah dan tenaga medis yang berperan. Yang ketiga ada faktor jenis kanker. Jadi ini adalah waktu antara dokter onkologi menemukan kasus ini sampai pasiennya mendapatkan pengobatan. Nah, ini adalah faktor jenis kanker. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa dini anak kita terdiagnosis menderita kanker, dan yang akan mempengaruhi luaran anak itu nantinya dalam pengobatan. Nah, apa sih gejala umum kanker? Karena kita tadi membahas deteksi dini, jadi kita harus tahu dong apa saja sih gejala umum kanker anak. Nah, Bapak Ibu perlu pahami bahwa gejala kanker pada anak hampir sama dengan penyakit lainnya. Jadi ini disingkat seperti child cancer ya Bu. Jadi ini ini dalam bahasa Inggris, continue unexplained weight loss. Jadi kalau anak kita mengalami penurunan berat badan yang drastis, ya, jadi misalkan lebih dari 10% dalam 6 bulan, nah itu akan perlu kita
curigai itu mendeteksi kanker. Walaupun kita di negara berkembang ini, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa infeksi masih merupakan penyebab kematian dan merupakan penyakit yang terbanyak di anak-anak kita. Nah, penurunan berat badan juga kita temukan pada pasien-pasien anak-anak dengan penyakit TBC. Nah, disinilah kita memang harus meningkatkan waspada. Apakah ini kanker apa tidak ya? Walaupun mudah-mudahan itu hanya penyakit yang penyebabnya mungkin seperti TB dan mungkin lebih mending daripada kanker. Kemudian headache, sakit kepala. Jadi sering ini pada pagi hari bangun tidur. Nah, ini merupakan gejala terutama pada penyakit kanker otak. Nah, seperti kalau unexplained weight loss ini, penurunan berat badan tadi, secara umum pada semua kanker ya. Nah, kalau dia sakit kepala, terutama pada pagi hari, anak kita mengeluhkan sakit kepala pada pagi hari, nah kita ini harus waspada apakah ini gejala kanker pada otak. Nah, yang ketiga adalah peningkatan atau pembekakan ya pada tulang ataupun persendian ya ataupun pada kaki ya. Jadi di kakinya atau di tungkainya itu jadi pembekakan ya atau tumor ya gitu ya. Nah, itu kita curiga kemungkinan itu adalah tumor pada tulang. Kemudian juga ataukah adanya benjolan atau pembekakan pada perut, pada leher, pada dada, ada benjolan di perut, leher atau dada. Jadi misalkan perutnya membuncit seperti itu, atau waktu kita membandingkan anak tidak teraba benjolan. Seharusnya waktu kita membandingkan anak, itu tidak ada benjolan. Nah, tapi waktu kita periksa misalnya membandingkan bayi menyabuni anaknya, maka kita malah benjolan, maka itu kita harus waspada apakah itu suatu tumor. Kemudian adanya perdarahan, jadi adanya lebam, hidung berdarah, gusi berdarah. Nah, itu kalau terjadi berulang disertai mungkin ada gejala lain seperti demam, nah itu kita harus waspada untuk segera membawa anak kita ke dokter. Kemudian anaknya sering sakit gitu, jadi misalkan ibu mengeluhkan ini baru demam, baru 1 hari 2 hari demam lagi, sudah berobat ke dokter, sembuh, paling 1 hari 2 hari dok, kemudian demam lagi. Nah, itu harus hati-hati, itu sering merupakan adalah gejala, salah satu gejala awal kanker. Nah, kemudian adalah pupilnya atau mata, bagian matanya itu berwarna putih. Jadi misalnya kan bagian mata tengah kita itu kan hitam ya Bu, tapi terlihat putih, jadi seperti glaukoma juga. Nah, ini pada anak-anak kita harus curiga, kemungkinan itu adalah tumor mata. Kemudian anaknya mual ataupun muntah, ya yang berulang, nah itu juga harus kita waspadi, mungkin adalah tumor pada perut. Kemudian anaknya lemes, tidak aktif, maunya istirahat terus, nah, itu juga harus diwaspadai. Kemudian perubahan pada mata, jadi misalkan melihat kita itu jadi dua, harusnya kan melihat kita kok mama lihatnya jadi terlihat jadi dua gitu. Nah, itu kita takutnya juga merupakan salah satu gejala kanker pada otak. Demikian juga dengan demam yang berulang seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah penyakit kanker yang saya sedikit jelaskan. Tadi sudah disampaikan bahwa leukemia adalah kanker terbanyak pada anak. Leukemia ini kalau dasarnya adalah kanker darah. Jadi kanker darah ini di mana terjadi pertumbuhan yang tidak normal dari darah putih. Mungkin Bapak Ibu tahu bahwa di darah kita itu ada 3 jenis komponen darah. Darah merah yang menyebabkan kita merah, yaitu bibir merah, semuanya ya, telapak tangan kita merah, itu adalah darah merah. Ada darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi, dan ada keping darah yang untuk menjaga terjadinya perdarahan di tubuh bila terjadi luka. Nah, kanker leukemia itu adalah kanker sel darah putih yang untuk pertahanan tubuh itu. Nah, ini tadi sudah sampaikan juga adalah kanker tersering pada anak dan terbanyak pada usia 2-5 tahun. Tapi tidak menutup pada anak di luar itu, ya pada anak umur 9 tahun, 10 tahun juga ada, tapi memang terbanyak pada usia 2-5 tahun. Nah, ini gejala-gejalanya adalah pertama pucat, karena dia kanker darah. Anaknya tampak pucat, lemas, tidak aktif, sering demam berulang, ya, jadi mengalami perdarahan, apakah pada gusi atau pada hidung, kemudian atau bintik-bintik di kulit, lebam di kulit.
Anak juga menyeri tulang, jadi kalau berjalan nggak bisa betul-betul sakit waktu menginjakkan kakinya ke lantai, dan juga disertai oleh perut yang besar. Nah, ini adalah gejala-gejala dari kanker darah pada anak. Nah, kemudian adalah kanker mata. Nah, kanker mata yang tersering pada anak adalah namanya retinoblastoma. Jadi ada kanker pada saraf mata. Nah, ini kita, seperti yang saya sebutkan tadi, gejala-gejala kanker pada anak tadi, Ibu lihat ini adalah bagian putih, ini adalah normal. Jadi Ibu mungkin waktu ngambil foto pada anak, terlihat seperti ini, matanya seperti ini, ada bagian putih, nah itu langsung harus segera bawa ke dokter mata. Ya, ini sering ditemukan secara kebetulan waktu kita foto anak. Ini adalah bagian putih, ini yang normal. Lihat Bapak Ibu. Nah, kalau ada anak kita menunjukkan putih seperti ini, maka harus segera dibawa ke dokter mata untuk memastikan apakah itu kanker mata atau tidak. Nah, jangan terlalu khawatir karena ini bisa saja bukan kanker mata. Seperti saya sampaikan tadi, glaukoma juga bisa, atau penyakit yang lain juga bisa. Ya. Nah, ini biasanya timbul pada anak kecil, lebih kecil lagi ya, usia 3 bulan sampai 2 tahun. Nah, pada kondisi seperti ini, yang hanya putih di mata, kalau kita bandingkan kondisi yang lanjut seperti ini, Ibu, maka ini sangat-sangat bisa kita katakan bisa disembuhkan. Tapi kalau kondisi seperti ini, itu sudah sangat-sangat kecil kemungkinan untuk sembuh. Nah, yang dilemanya kalau seperti kasus kanker mata ini adalah orang tua pada kondisi ini kadang-kadang tidak mau melaksanakan apa yang dianjurkan dokter. Jadi bagian seperti ini Bapak Ibu, ada kemungkinan memang dokter matanya menganjurkan untuk pengangkatan memang bola matanya karena tumornya memang masih terlokalisir, sehingga dengan pengangkatan matanya satu sisi itu akan tidak menyebarkan tumor ke tempat lain. Nah, kalau sudah seperti ini sudah hampir katakan sudah menyebar kemana-mana dan penyembuhannya juga akan semakin rendah. Nah, gejala awalnya selain putih pada mata itu misalkan matanya juling juga. Dan kalau sudah menonjol itu sudah yang stadium yang lanjut. Nah, ketiga adalah kanker tulang. Nah, kanker tulang ini ada sering pada remaja. Ini lihat Bapak Ibu, ini ada benjolan di tumor. Nah, sering ya dalam pengalaman saya sehari-hari, keluarga mengatakan, Ibu awalnya anak ini terjatuh dulu. Nah, kemudian dibawa berurut, nah kemudian baru muncul benjolan. Nah, jadi sebenarnya trauma atau jatuh itu bukanlah sebagai penyebab dari pembengkakan pada kaki anak. Tapi karena sudah terjadi kerusakan tulang, anak akan sering mudah mengalami jatuh. Dan kalau diurut, itu akan mempercepat pembesaran tumor itu. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu untuk membawa anak kita kalau terjatuh baru tukang urut. Hati-hati, siapa tahu itu ada salah satu gejala awal dari kanker. Nah, jadi gejalanya adalah selain bengkak, anak juga mengeluh nyeri di tungkainya, ya, dan memang tadi sudah saya jelaskan sendiri oleh trauma. Nah, ini memang kanker tulang ini sering mengenai tulang panjang ya, apakah di betis ataupun di paha, yang paling sering. Dan ini adalah limfoma maligno atau kanker kelenjar getah bening. Nah, ini juga sering pada remaja. Ini adalah ibu ada benjolan. Nah, ini kalau dia kecil, sering kita beranggapan, atau dokter pun ya, dokter umum pun sering mereka, oh ini mungkin TBC ya, karena ini adalah penyakit yang sering kita temukan. Dan hati-hati, kalau sudah sebesar ini, nah waspadai apakah itu bukan kanker. Ya, jadi selain di leher, pembukaannya juga bisa di ketiak ataupun di paha. Nah, pada limfoma ini memang sering anak mengalami penurunan berat badan yang drastis, ya. Anak yang lesu, lemah, dan sering demam. Nah, jadi kita sampai pada akhir makalah representasi, maka dapat saya simpulkan bahwa kanker pada anak secara relatif jarang terjadi. Namun demikian dia bersifat fatal. Penyebab pasti kanker anak sampai saat ini tidak diketahui, namun juga terkait dengan faktor genetik dan lingkungan. Permasalahan kanker pada anak mencakup penyakitnya tidak terdiagnosis atau terlambat terdiagnosis, terjadi penolakan atau penelantaran pengobatan, jenis terapi ada yang tidak tersedia, dan gangguan gizi yang dialami oleh anak kita.
Nah, diagnosis ini merupakan langkah utama kita dalam meningkatkan angka ketahanan hidup anak-anak kita dengan kanker. Tanda dan gejala umum kanker adalah demam lama ataupun berulang, terjadi penurunan berat badan, perdarahan, pucat, ada Cuman yang saya tahu dari kebetulan keluarga perempuan mereka juga dokter gitu ya. Mungkin karena saya sebagai bagian dari kakek lah jatuhnya gitu ya. Itu apakah kelainan di jantung itu apakah apa namanya operasi buat anak-anak umur 2-3 tahun apa mungkin nggak dokter? Mungkin itu aja pertanyaan dokter ya. Terima kasih Pak Indra. Mungkin saya komen dulu ya, kalau jantung itu bisa kanker, bisa penyakit lainnya. Biasanya kalau anak umur 3 tahun itu kemungkinan kelainan dari katup jantungnya yang harus dilakukan tindakan atau operasi ya. Tapi mungkin Dr. Amira bisa jawab, memberikan pengetahuan juga apakah memang ada kanker pada anak seperti itu. Silakan Dr. Amira. Ya, terima kasih Bu En. Terima kasih Pak Indra Saidi. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Dr. En tadi, bahwa kalau sudah diketahui ada kelainan jantung, apalagi kalau pada anak yang kecil, yang kita secara awal itu kemungkinan adalah penyebabnya adalah kelainan jantung kongenital, ya, seperti kelainan katup ya, yang dialami oleh anak. Jadi waktu dia di dalam perut ibunya mengalami gangguan, sehingga katupnya itu mengalami kerusakan, sehingga terjadi kebocoran. Dan memang kalau kanker pada jantung pada anak itu hampir dikatakan tidak ada ya Pak ya. Alhamdulillah sih selama ini sejauh ini saya tidak pernah mendapatkan kanker pada jantung. Ya. Nah, apalagi kalau kita lihat selama 13 tahun ya, kalau kanker pada anak itu tidak sampai bertahan sampai selama 13 tahun Pak. Biasanya 1 tahun 2 tahun tidak berobat udah langsung dipanggil Allah. Karena kanker itu berat penyakitnya, sangat fatal, cepat sekali penurunan perburukannya. Nah, berarti istilahnya kelainan pada jantung itu bukan satu dikeluarkan oleh kanker, bukan ya? Bukan. Nah, makasih Bu Dokter. Iya, makasih. Sama yang resen lagi Ibu Rita Kusuma, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter, saya adalah salah satu orang tua yang anaknya pernah mengidap kanker. Nah, pagi ini saya baru tahu bahwa leukemia itu adalah kanker yang terbanyak diderita oleh anak-anak atau menyerang anak-anak. Dan saya mengalami sendiri, Bu, bahwa proses dari penyakit itu sangat cepat. Jadi anak saya itu usia 17 tahun, Dok, waktu terdeteksi kanker itu, dan dari kecil itu tidak ada gejala, tidak nampak gejalanya apa-apa. Anak saya itu bongsor ya Dok ya, bongsor, kemudian aktif, prestasinya baik di akademik maupun non akademik itu sangat-sangat bagus. Nah, kemudian waktu bulan September tahun 2020 itu anak saya terinfeksi COVID. Nah, setelah kita dirawat itu 2 minggu setelah dikatakan negatif dari COVID. Nah, itu anak saya mengalami lemas yang sangat, ya pokoknya dia itu sangat lemas gitu, Dok. Sampai dia bilang, "Ma, kenapa kok adik lemas banget, Ma?" Ya kan kita masih recovery, saya bilang gitu. Nah, itu dia bilang hari Rabu. Kemudian dia masih belum puas. Hari Jumatnya pas abangnya pulang, kebetulan waktu itu anak saya yang besar sedang pembekalan untuk intensif. Pas dia pulang, "Ma, ini adik kayaknya anemia ini, Ma," kata dia gitu. "Tapi anemia dari mana? Badannya besar," kata dia gitu. "Tapi bagusnya kita cek ke labor, Ma." Nah, cek labor ternyata memang di puskesmas waktu itu kan kita bingung mau ke labor atau ke puskesmas.
Tapi anak saya bilang nanti takutnya panjang urusannya, lebih baik kita ke puskesmas. Nah, ya. Jadi setelah cek puskesmas ternyata HB-nya 6. Nah kemudian langsung minta rujukan. Nah waktu itu anak saya bilang kita minta ke, nggak apa-apa saya sebutkan nama dokternya dok. Ya, nggak, kita minta ke dokter Irza aja mah. Terus saya bilang dokter Irza itu siapa? Dokter darah, kok bukan ke penyakit dalam? Ini nggak ada hubungannya dengan penyakit dalam, karena dia nggak demam, nggak apa-apa. Nah terus akhirnya kami ke dokter hemato. Nah kemudian setelah cek labor, nah itu di sana kelihatan leukositnya. Yang anak saya belum mau kasih tahu saya itu kasusnya apa. Nah kemudian singkat cerita setelah kita dirawat, pokoknya kata dokter Irza waktu itu yang jaleh kini sakit di B, kini HB rendah di transfusi. Nah itu saya masih Nah terus ternyata sudah itu singkat cerita dia harus di BMP, harus kemudian kita BMP Bu. Nah di BMP itu pertama hasilnya kan diserahkan ke 2 labor. Nah pertama itu katanya ALL. Nah kemudian hasil yang kedua yang hasil dari rumah sakit itu AML. Nah kemudian sudah itu belum Pak Irza belum juga puas, dia harus di immunophenotyping ya Bu ya. Nah immunophenotyping. Nah dari immunophenotyping itulah baru ketahuan kalau dia memang AML dan levelnya sudah level 5B. Nah di situ anak saya masih belum ya dok ya, pokoknya saya tahunya leukemia itu sepertinya langit ini sudah runtuh bagi saya Bu. Nah apalagi anak saya yang mengetahui itu dia sudah level 5B kata dia gitu. Nah singkat cerita Bu, sudah di kemoterapi, itu pas kemoterapi ya alhamdulillah saya sangat salut sama M. Jamil Bu. Pelayanannya begitu, kalau orang mengatakan kalau kita ke M. Jamil itu katanya ribet, kalau saya merasakan tidak, apalagi dengan kasus-kasus seperti itu. Nah itu setelah kemoterapi yang ke-6 menjelang yang ke-7 itu anak saya drop nggak bisa lagi. Nah kebetulan waktu itu Pak Irza dia positif COVID sehingga tidak ditangani oleh Pak Irza. Nah anak saya drop, HB-nya tidak lagi bisa naik walaupun sudah ditransfusi puluhan trombositnya juga tidak naik, kemudian leukositnya juga tidak naik, dan itu saya Bu melihatnya waktunya sangat cepat Bu, sangat cepat itu. Dan ya yang saya heran itu Bu, sampai sekarang itu anak saya tidak ada gejala apa-apa, tidak ada gejala, dan itu cuman lebih kurang 4 bulan kalau saya runut dari COVID itu ya Bu ya, September, Oktober, November, Desember, dan Januari, 16 Januari 2021. Nah itu yang masih sama saya sekarang ada nggak gitu kalau misalnya penyakit lain kan artinya bisa ada tes yang lainnya gitu Bu, dengan menggunakan serum atau untuk kanker ini ada nggak supaya kita tidak lagi ya seperti saya ini. Saya merasa, dan bukan saya saja Bu, dokter yang menangani pun semua dokter residen itu menangani kok terlalu cepat gitu katanya ketahuannya dan apanya. Nah ada nggak deteksi dininya untuk kanker ini, terutama leukemia gitu Bu, yang mungkin nanti bisa untuk orang tua yang lain untuk mempakannya. Dan waktu itu juga anak saya itu karena dia sudah umur 17 tahun, itu kata Pak Irza, kita aja nggak usah ke anak ya karena dia sudah 17 tahun katanya gitu. Nah itu saja Bu, terima kasih. Saya rasanya kalau mau cerita ini masih terbayang-bayang Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita. Jadi itu pengalaman Bu Rita bagaimana menghadapi area sangat cepat sekali ya. Dan nggak ada gejala-gejalanya Bu. Jadi pertama tanya itu ada ruam-ruam nggak pernah, ada mimisan nggak pernah, sering demam nggak pernah. Kanker itu Bu. Makanya sekarang kita harus waspada ya. Mungkin Dokter Amira bisa memberikan komennya. Ya.
Ya, terima kasih Bu En, Bu Rita, terima kasih sekali sudah malah sebagai saksi ya bagaimana beratnya kanker yang mengenai anak ini. Ya, jadi memang tadi memang saya sudah jelaskan bagaimana deteksi ini. Ya, tapi memang secara teori sebenarnya deteksi dini ini kalau kanker pada anak itu lebih hanya pada satu kanker. Jadi itu adalah kanker mata yang saya bilang ada bintik pada mata itu. Nah, itu sangat-sangat bisa kita deteksi dini. Sedangkan untuk leukemia, karena kita tahu bahwa leukemia itu adalah kanker terlalu fatal. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, anak tidak ada lebam seperti yang gejala saya sampaikan tadi ya, tapi dia lemes saja. Ya, kita nggak tahu nih, apakah dia sudah menderita kanker sebelum terinfeksi COVID atau karena infeksi COVID yang mencetuskan. Yang saya tadi sampaikan bahwa karena infeksi bisa mencetuskan. Jadi dia sudah mempunyai genetiknya. Jadi dia sudah menjabat. Jadi bukan kita bisa katakan keluarga saya tidak ada yang kanker, kenapa anak saya kanker, nggak bisa kita katakan. Jadi dia sudah punya bahannya, kemudian ditambah oleh infeksi ataupun oleh paparan kimia sebelumnya, itu yang mencetuskan kanker. Jadi untuk terjadi kanker itu tidak gampang Bapak Ibu. Jadi kita jangan terlalu cemas, waspada, maksudnya terlalu takut yang berlebihan jadinya, tapi memang hanya kita perlu waspada. Karena untuk terjadi kanker itu perlu 4 kali, 5 kali, puluhan kali terjadinya mutasi ya, kerusakan, baru bisa terjadi kanker. Karena tubuh kita memiliki kemampuan self healing, jadi penyembuhan sendiri. Jadi kalau hanya 1-2 kali, biasanya dia mati sendiri, dibunuh oleh sel-sel yang lain, maka dia mati. Tapi kalau sudah berulang kali terpapar dengan zat kimia ataupun infeksi virus ataupun berbagai faktor lingkungan lainnya, baru terjadi kanker. Nah, pada anak ibu, sebenarnya memang dia lemes ya, dia lemes. Nah, itu lemesnya juga tuh memang banget iya. Makanya tadi saya sampaikan anaknya lemes itu memang gejala umum kanker, umum kanker. Tapi lemesnya itu Bu pas waktu itu aja gitu, pas ya sudah post COVID aja ya. Post COVID aja, sebelumnya anak saya itu aktif, anaknya tuh aktif semuanya mau ikut gitu. Dan saya juga tanya apakah ada faktor kelelahan gitu Bu, karena dia memang sangat-sangat aktif anak saya ini. Semua ekskul hampir apapun gitu dia ikut gitu. Iya. Ya, apakah ada faktor lain seperti yang tadi saya sampaikan Mbak Ibu, penyebab pasti kita nggak tahu itulah. Jadi mungkin memang itu bisa sebagai salah satu kontribusi, karena namun tadi saya sampaikan penyebabnya multifaktor. Semua faktor bisa menyebabkan mencetuskan, dan kita sampai saat ini belum tahu penyebab pasti. Banyak teori-teori yang disampaikan oleh peneliti ya, banyak ahli yang meneliti apa sih sebagai faktor risiko kanker gitu ya pada anak. Nah, dari situ banyak teori, ada yang membuktikan terbukti seperti misalkan merokok pada bapak. Jadi sebelum pun dia menikah, kalau dia pernah merokok, itu juga bisa katanya berhubungan dengan kejadian kanker pada anak. Kemudian ya misalkan apalagi ya minum alkohol, walaupun dia belum nikah nih, bisa juga menyebabkan kanker pada anak karena terjadi mutasi pada gennya, ya pada genetiknya gitu, dan itu yang diturunkan pada anak. Jadi sangat banyak, tapi itu kita tidak tahu apa sih yang ini sebagai pencetusnya. Dan memang tadi saya juga sampaikan kalau kanker pada anak itu perjalanan penyakitnya sangat cepat kalau kita tidak tangani. Tadi Bu, kita sering kan 4 bulan. Iya. Terus gini Bu, berandai-andai kayak seandainya anak saya itu pernah bilang gini, Ma Haikal mau jadi cancer survivor terjadi. Itu kan dia waktu masih sama Pak Irza itu semangat banget. Iya. Nah kemudian seandainya Ibu ya, seandainya gitu dia berhasil kemoterapi yang sudah apa itu bisa nggak gitu dinyatakan dia itu memang sembuh gitu penderita kanker ini gitu. Ya, dan pertanyaan yang bagus. Dan gimana Bu? Ini itu dulu Bu. Ya. Jadi memang Bapak Ibu itu ini juga ya pertanyaan Bu Rita, apakah bisa sembuh gitu ya? Nah jadi memang pada kanker kita memang jarang menyatakan sembuh, ya. Jadi kita istilahnya remisi. Karena untuk menyatakan sembuh itu ya Allahu a'lam bishawab ya. Karena bisa dia muncul kembali. Itulah keistimewaan ya kanker itu.
Jadi kalau dia belum tuntas, dia masih mempunyai cikal bakal untuk kembali lagi. Saya punya pengalaman ya, tapi bukan pasien saya. Itu dia sudah sampai transplant, sudah bawa ke Amerika deh, Bu. Anak itu leukemia, sudah transplantasi sumsum tulang. Tapi waktu dia kuliah muncul lagi. Nah, makanya kita istilah pada kanker itu adalah 5-year survival rate. Jadi survival rate itu yang kita katakan. Jadi seberapa dia bisa bertahan. Nah, secara teori di atas 5 tahun bisa kita katakan sudah semakin bisa mungkin ya hampir mendekati sembuh lah. Tapi tetap kita tidak berani untuk menyatakan sembuh. Ya, jadi karena sampai contohnya tadi pasien itu sudah umur 8 tahun, ternyata umur 18 tahun, lebih dari 5 tahun kemudian dia muncul lagi. Padahal sudah pergi ke Amerika, transplantasi. Jadi memang susah. Memang kita tidak bisa prediksi, makanya tetap hidup sehat itu tetap dijalankan. Tapi Mira, pasien kami, walaupun memang tadi sudah terus terang kita memang di negara berkembang ketahanan hidupnya memang tidak setinggi di luar negeri, yang lebih dari 80%, 5 tahun dia masih bertahan, dan kita masih di bawah 30% untuk bertahan, dia masih hidup 5 tahun kemudian sejak terdiagnosis. Tapi kami punya pasien kanker, anak-anak, yang sekarang sudah beranak deh. Jadi itu adalah rahasia Allah, kita tetap yaitu bertawakal, berusaha bertawakal, nah nanti kita serahkan. Mungkin demikian Bu Rita. Terima kasih Bu Amira, ini sudah mendekati jam 7, ada waktu kita 10 menit lagi. Tadi ada yang raise hand, Ibu Yeni. Yang nggak ada ya? Ya Bu, masih. Silakan Ibu Yeni, kita masih punya waktu lebih kurang 8 menit, mohon dengan singkat dan jelas ya. Mungkin ini untuk yang terakhir ya, nanti kita akan ya, silakan Bu Yeni. Assalamualaikum Bu Dokter. Saya mau tanya Bu, suami saya kan punya riwayat polisitemia vera. Nah, yang saya tanyakan ini, apakah itu mungkin dari faktor genetik, apa makanan, nggak tahu ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bisa menurun ke anak saya dong Bu. Sudah itu makanan apa saja Bu yang nggak boleh dimakan untuk pasien polisitemia vera itu. Nah itu aja, makasih ya Bu. Ya, terima kasih Bu Yeni. Silakan Dr. Amira. Ya, terima kasih Bu Yeni. Ya, jadi polisitemia vera itu terjadi peningkatan darah merah ini ya. Beda dari kalau darah putih leukemia. Nah, pada dewasa memang sering kita temukan polisitemia vera, tapi kalau pada anak-anak jarang. Nah, apakah bisa menurunkan? Nah, tadi seperti tadi saya sampaikan mungkin bisa menurunkan ya. Tapi tidak bisa kita pastikan karena balik lagi penyebab pasti dari kanker itu tidak bisa kita pastikan kecuali kembar itu. Nah, jadi kalau misalnya anak kita punya anak kembar, satu menderita leukemia, maka anak yang satu lagi memang tinggi kemungkinan akan menderita leukemia juga. Kalau dia kembar. Ya. Tapi kalau dari orang tua ke anak, nah itu mungkin faktornya ada, tapi mungkin tidak terlalu tinggi, mungkin persentasenya terus terang kita juga tidak tahu seberapa persen kontribusi dari kelainan pada orang tua sehingga akan menurunkan pada anak. Nah, kemudian makanan-makanan tadi, ini makanan-makanan ya tetap ya pola hidup saya tidak pewarna, tidak pengawet, nah tidak makan makanan hangus seperti gitu ya, yang dibakar, nah itu harus hati-hati. Memang banyak yang mengatakan bahwa kurangi makan daging, ya. Itu juga beberapa penelitian mengatakan memang itu berkaitan juga dengan pencetus kanker gitu. Tapi penelitian lain juga tidak menyatakan tidak terhubung. Jadi memang yang makanan sehat Ibu, yang makanan rumahan yang kita rebus, yang paling bagus memang di mana adalah makanan yang direbus, dikukus, itu yang paling bagus. Yang goreng-goreng itu kan juga sudah merusak karena suhu tinggi. Mungkin demikian saja Ibu yang bisa saya jawab. Terima kasih ya Dok. Terima kasih Dok. Terima kasih semua. Dan sekarang sudah jam 7. Mungkin sebetulnya kalau kita buka tanya jawab akan banyak lagi karena ini adalah suatu topik yang menarik. Dan di setting nggak ada Bu Ustaz? Di setting nggak ada Pak Ustadz. Pertanyaan di setting nggak ada. Oh, ada di setting ya? Kan iya, nggak ada. Oh, tidak ada.
Ada pertanyaan di setting mungkin. Mungkin saya sedikit tanya Bu Dokter ya. Sebelum closing dari Pak Ustadz, mungkin Ada yang mau minta saya tanyakan Bu Dokter. Pak Ustadz. Itu kalau kanker pada anak, tadi penyebabnya merokok ya. Nah mungkin perlu disosialisasikan ini untuk bahayanya merokok pada anak. Memang saya pernah mendengar dulu si bapak merokok, Kita kan berhubungan, anak batuk. tapi diteliti oleh peneliti lain tidak berhubungan. Nah jadi memang ya memang tidak bisa kita pastikan Pak Ustadz. Tapi yang jelas merokok itu sudah terbukti berhubungan. Kalau kita yang merokok itu berhubungan dengan kanker. Itu sudah kanker paru itu sudah sangat terbukti Pak Ustadz. Tapi bagaimana Memang apakah ya, Bu merokok? Dokter, ya? Ya. Kalau merokok orang tuanya bagaimana terhadap anaknya itu kita tidak bisa pastikan Pak Ustadz karena beda-beda hasil penelitiannya. Nah, demikian Pak Ustadz. Iya. Mungkin, Jelas di rokok itu, ya Bu Dokter, kan di rokok itu ada tulisan tuh, merokok dapat menyebabkan kanker Ya, gitu kan. kanker, ya. Jadi mungkin kita yakin aja bahwa merokok itu sangat berbahaya, yang pakai kanker gitu. Nah, memang sering juga sih yang dipelesetkan Pak Ustadz, mohon maaf. Jadi, saya udah merokok bertahun-tahun nggak kanker. Nah, itu yang kita katakan bahwa memang ada faktor genetik. Tapi kita nggak tahu, genetik kita sensitif nggak untuk rokok, untuk mencetuskan kanker. Jadi itu tidak bisa menjadi alasan saya udah merokok bertahun-tahun nggak kanker. Jadi nggak apa-apa untuk ini. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Ya, karena banyak faktor yang berperan untuk terjadi kanker. Mungkin. Kalau faktor keturunan ada apa? Iya, ada faktor genetiknya, Pak Ustadz. Tapi tidak satu-satunya. Kebiasaan juga bentar ya, pesannya. Kalau tadi segi makanan apa yang paling makanan menurut Anda? Buah merah termit ya. Yang paling memberikan dampak kanker makanan itu yang tadi yang minyak atau yang apa? Ya. Yang paling tinggi tingkatannya Ya, apa? yang bakar tuh yang udah hangus-hangus gitu. Oh, kayak rendang rendang di panas-panasnya gimana? Yang hangus gitu ya, kemudian Kalau yang rendang hangus itu? pengawet, warna pengawet gitu. Ustaz. Kalau rendang gimana menurut Anda? Rendang sekarang 3 hari Belum panas. ada yang teliti. Ah, Spesifik rendang mungkin belum ada yang meneliti Pak Ustadz. itu Bu Dokter yang meneliti. Gimana rendang? Iya Pak Ustadz. Oke, syukuran Bu Dokter ya. Ya, Ada lagi yang lain mau tanya Bu Dokter Iqbal? nggak ada lagi Pak Ustadz. Mungkin perlu closing statement dari Ustadz nih. Oke, Bu Dokter udah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mengucapkan terima kasih banyak atas pencerahan yang diberikan oleh Dr. Amira Zati Elviza. Semoga pencerahan ini membuat kita paling tidak mawas diri, mengamalkan aturan tadi bahwa kita khawatir kalau meninggalkan anak-anak kita yang lemah iman, lemah ekonomi, dan lemah kesehatannya. Kita cek terus ya, semoga anak-anak kita, turun kita nanti kuat dan sehat, sehingga menjadi satu umat yang betul-betul bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan berhenti dengan semua harapan. Dan ucapan terima kasih kami kepada Bu Amira, semoga prestasi Ibu ini membawa amal ibadah bagi Ibu. Dan sebagai ungkapan terima kasih kami tidak bisa memberikan apa-apa, kami ingin memberikan sebuah penghargaan kepada Ibu bahwa Anda kita pernah bersama, diberikan penghargaan kepada Ibu Dr. Amira SPAK atas partisipasi sebagai narasumber pada kajian tematik online dengan judul Waspada kepada Anak. Semoga Ibu berkenan menerima ini dan menjadi tali silaturahmi kita nanti ke depannya. Jika Ibu nanti masuk ke kajian kami untuk menanyakan ketakuran, silakan dia bisa bersama Bu Ner. Dan kalau Ibu diundang sekali lagi nanti bisa Ibu ya. Ya. Tema kita bukan yang pertama nih, mungkin ada topik lain berikutnya kita. Terima kasih ya Bu. Semoga Pak Ridha semakin. Kemudian kepada Bu Dr. Hermawati sudah menjadi moderator ya, kami terima kasih banyak Bu Dr. Hermawati. Semoga tali silaturahmi kita ini tetap terjalin sampai akhir hayat kita. Dan salam kami kepada Pak Yelvin ya sebagai pendamping. Ya.
Kemudian Pak Muntamir, terima kasih banyak Pak Muntamir atas partisipasi Pak Muntamir membaca ayat surah Al-Isra ayat ke-80 dan 86. Pak Muntamir tetap di mata saya orang baru, rasa lama. Terima kasih semuanya Bunda, semoga apa yang kita kemalkan pada pagi ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap rasa cinta Quran itu di hati kita tetap ada. Bagaimana kemanapun kita pergi, apapun yang menimpa kita, rasa cinta yang kita tak pernah hilang di hati kita. Demikian dari saya, Bunda dan Bu Dokter, sekali lagi terima kasih kami kepada Dr. Amira. Salam saya untuk Kota Padang tercinta, karena saya dilahirkan, dibesarkan, dan hampir setiap langkah jengkal Kota Padang itu saya pernah injak. Apalagi ke rumah sakit umum pusat Padang, hampir setiap hari saya sana, karena istri saya juga kerja di sini dulu, jadi dia pun ada di situ dulu. Baik, saya kembalikan ke Bu Dr. Ermawati sebagai moderator. Silakan Bu Dr. Ermawati. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah pagi ini kita telah dapat menyelesaikan kajian tematik penambahan ilmu kita. Dr. Amira ini Ustadz, anaknya semuanya di pesantren nih Ustadz. Insya Allah. Alhamdulillah. Kita Pesantren mana dong? Dunia putri Pak Ustaz. Oh, mantap. Alhamdulillah. Paling panjang ya. Ya, namanya. Nah, saya punya jargon untuk anak-anak pesantren. Gimana? Ada jargon? Boleh nggak? Dr. Amira? Kalau Apa anak, Pak Ustaz? jargon saya ada. Kalau anak masuk pondok pesantren, maka bapak ibunya harus paham Quran. Nanti anaknya enggak. Ini pengalaman pahit, Pak. Iya. Anak saya ke pondok, saya nggak paham Quran pahit, diledekin terus kita. Iya. Iya, Akhirnya ya, saya mau tak mau memahami Quran ini karena anak masuk pondok. Jadi kalau bisa nanti ibunya ajak ke Dr. Amira punya. Ya, mudah-mudahan jadi peserta alasan ini. Iya. Iya, iya, iya. Jadi, Bu, kalau kita anak di pondok, kita nggak paham Quran, diketawain, Bu. Betul ya? Kita di pondok mereka. Nah, penting ya, penting ya. Jadi saya memang salah satu menyebabkan saya tuh tanda petik Ibu ya, memaksa diri untuk memahami Quran ya karena anak di pondok. Jadi setiap ngomong dia bahasa Arab, sama dia berdua, kalian ketawain ya kan. Kita jadi objek lawakan dia, jadi itu satu hikmah balik. Begitu saya masukkan anak saya ke pondok, anak saya 3 di pondok semuanya, saya harus diatur karena Bu Dr. Ermawati, Bu Dr. Erpuner, ya, salah sudah bagian dari alasan ya. Terima kasih Bu Dr. Ermawati ya informasinya. Sampai jumpa kita, kemudian kita jumpa lagi di kelas nanti sama Bu Dr. Amira. Apalagi kalau offline, Bu Dr. Ermawati kemarin offline. Udah 2 kali offline malah ya. Kali. Batang offline. Pak Yafrin dan kemarin nemani Pak Yafrin. Iya. Pak Yafrin semangatnya luar biasa. Oke Pak Ustadz, ayo kita akhir acara, marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya sebagai moderator. Terima kasih, saya undur diri, saya kembalikan kepada Ustadz. Terima kasih banyak Dr. Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Dr. Amira. Terima kasih. Oke, Pak Amira ya. Bu N, terima kasih. Dr. Amira. Bu N sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia dan Dokter Pak. Iya. Mantap. Bu N ini, iya. Dokter. Saya izin. Ya, terima kasih ya Dr. Amira. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa jadi peserta alasan nih Dr. Amira. Amin. Amin. Ya, terima kasih Dr.